Hai, saya dokter muda. Syarat dikatakan sembuh apabila pasien lepas isolasi disertai dengan surat kesehatan dari dokter. Kriteria lepas isolasi sebagai berikut. Jika Anda mengalami gejala berat atau kritis, maka selesai isolasi minimal 10 hari, ditambah 3 hari bebas gejala dan swab PCR negatif. Jika Anda mengalami gejala ringan atau sedang, maka selesai isolasi minimal 10 hari, ditambah 3 hari bebas gejala. Jika Anda tidak mengalami gejala, maka selesai isolasi minimal 10 hari. Setelah dinyatakan sembuh, Anda masih bisa bergejala. Fenomena ini dinamakan long COVID-19, yaitu gejala COVID-19 yang bertahan atau muncul kembali dalam hitungan minggu hingga bulan setelah dinyatakan sembuh. Gejala yang sering menetap seperti mudah lelah, nyeri otot, hilang penciuman, nyeri kepala, dan batuk. Perlu diketahui bahwa long COVID-19 tidak menular. Long COVID-19 merupakan gejala sisa COVID dan harus tetap rutin kontrol ke dokter. Semua penderita COVID-19 dengan gejala ringan hingga berat beresiko mengalami gangguan organ jangka panjang, seperti gagal jantung, kerusakan jaringan paru, hilangnya penciuman, resiko stroke, nyeri sendi, letih dan lemah, serta gangguan cemas dan sulit tidur. Bagaimana cara mengatasi gejala long COVID? Apabila Anda mengalami sesak, Anda dapat mengatasinya. Coba lakukan hal ini. Duduk dengan posisi condong ke depan sembari agak membungkuk. Condongkan dada sedikit agak ke depan dan letakkan tangan di atas. Berdiri sambil bersandar pada dinding. Istirahatkan kepala dengan meletakkan kedua tangan di atas meja menggunakan bantal. Berbaring dengan posisi rileks. Beberapa orang dapat mengalami masalah pada perhatian, memori, dan berpikir jernih. Jika Anda mengalami masalah ini, mungkin beberapa strategi ini dapat membantu. Yang pertama, lakukan latihan fisik atau olahraga. Hal ini dapat membantu otak Anda pulih. Yang kedua, latihan otak, seperti hobi atau aktivitas baru, teka-teki, permainan kata dan angka, latihan memori, dan membaca juga dapat membantu. Yang ketiga, ingatkan diri Anda dengan membuat daftar dan catatan. Yang keempat, lakukan aktivitas menjadi hal-hal yang kecil. Hal ini untuk menghindari perasaan kewalahan. Penting untuk menjadi aktif kembali setelah pulih, tetapi hal ini bisa menjadi sangat sulit jika Anda merasa sangat lelah, sesak nafas, dan lemah setelah Anda sembuh. Beberapa hal ini bisa membantu. Sesuaikan aktivitas dengan kemampuan, hemat energi dalam beraktivitas seperti duduk saat mandi, berpakaian, atau menyiapkan makanan, tidak melakukan tugas yang mengharuskan Anda berdiri, membungkuk, menggapai tempat tinggi, atau jongkok dalam waktu lama. Lakukan tugas ringan terlebih dahulu. Luangkan waktu pada siang hari untuk beristirahat. Anda juga bisa melakukan olahraga. Lakukan olahraga 2-3 kali seminggu dengan durasi 10-15 menit dengan memperhatikan panduan olahraga seperti ini. Lakukan pemanasan dan pendinginan. Kenakan pakaian yang longgar dan nyaman. Tunggu 1 jam setelah makan sebelum olahraga, minum air yang banyak, hindari berolahraga dalam cuaca yang sangat panas, olahraga di dalam ruangan apabila cuaca sangat dingin. Anda harus berhenti olahraga apabila mual, pusing atau nyeri kepala, sesak nafas yang parah, keringat berlebih, nyeri dada, dan nyeri otot yang hebat. Kapan harus menghubungi profesional perawatan kesehatan? Yang pertama, jika Anda merasakan sesak nafas yang tidak membaik dengan istirahat. Yang kedua, sesak ketika beraktivitas ringan dan tidak membaik dengan posisi apapun. 3. Perhatian, ingatan, dan pemikiran Anda tidak membaik, sehingga sangat sulit bagi Anda untuk melakukan aktivitas sehari-hari atau menghentikan Anda untuk kembali bekerja. Yang keempat, suasana hati Anda memburuk. Stres, depresi, terutama jika berlangsung selama beberapa minggu. Meski sudah sembuh, kita masih tetap bisa terinfeksi kembali loh. Hal ini disebut dengan reinfeksi. Kenapa bisa terjadi reinfeksi? Waktu terbentuknya imunitas atau kekebalan alami setelah terkena COVID berbeda pada setiap orang. Selang waktu terjadinya reinfeksi sangat bervariasi, mulai dari beberapa minggu hingga beberapa bulan setelah dinyatakan sembuh. Setelah sembuh, perlukah tetap menerapkan protokol kesehatan? Sangat perlu.
Tetap terapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Setelah sembuh, apa boleh divaksin? Disarankan untuk tetap dilakukan vaksin, hal ini guna untuk mencegah penularan virus. Karena meskipun sudah sembuh, kita tetap berisiko terinfeksi kembali. Pembentukan imunitas dan kekebalan alami tidak bertahan selamanya. Waktu pembentukan imunitas juga bervariasi pada tiap orang.